Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya. Jadi teman-teman itu bisa tahu yang lainnya jika memang teman-teman itu ingin belajar terkait soal P3K perawat di tahun 2022 ini. Karena insya Allah itu bulan November itu P3K perawat, bukan P3K khusus tenaga kesehatan, kemudian guru dan teknis, insya Allah akan dibuka. Jadi teman-teman silakan untuk dipersiapkan jauh-jauh hari, yang mana teman-teman itu harus konsisten dalam belajarnya untuk bisa menggapai skor tertinggi, seperti itu. Oke, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Genta Micin. Itu nama aslinya Tias Widi Rahayu ya. Jadi di situ itu akan ada informasi seputar bimbel, kemudian latihan soal, kemudian ada pembahasan juga di sana. Jadi teman-teman jangan lewatkan subscribe dan follow Instagram aku. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Oke, soal yang pertama adalah soal kemampuan teknis yang mana seorang perawat mendatangi ruangan pasien yang sedang dirawat di ruang perawatan pasien bedah. Sebelumnya, dia datang untuk menjelaskan tindakan kateter yang akan dilakukan pada pasien tersebut. Setelah berjumpa dengan pasien, perawat berkata, "Sesuai dengan kesepakatan kita tadi ya Pak, saya akan melakukan pemasangan kateter sebagai bagian dari persiapan operasi yang akan Bapak jalani besok pagi." Pertanyaan soal, apakah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat? Oke, kira-kira itu prinsip etik apa ya teman-teman ya? Nah, apakah yang A non-maleficient, kemudian yang B beneficient, yang C autonomy, yang D veracity, atau yang E fidelity? Oke, silakan tulis aja di kolom komentar jawaban dari pertanyaan soal yang pertama. Oke, ada yang mau jawab? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai. Kita bahas ya teman-teman ya. Jadi di sini prinsipnya adalah teman-teman yang pertama pahami kasusnya dulu. Kemudian langsung teman-teman cari poin atau inti pertanyaan atau inti dari soal itu tuh apa gitu kan. Pertanyaannya adalah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat. Kemudian soalnya atau intinya dia itu akan melakukan pemasangan kateter sesuai dengan kesepakatan bahwa nanti jam 2 atau sekarang sudah jam 2 kita akan melakukan pemasangan kateter. Berarti sudah kontrak waktu terlebih dahulu. Kemudian si perawat tersebut datengin di jam yang sama sesuai dengan kontrak waktu. Otomatis dia menepati janjinya kan. Nah, kira-kira prinsip etik mana yang dilakukan untuk menepati janji kepada si pasien tersebut? Tulis ya. Oke, kita bahas. Kalau yang A non-maleficient, jadi di sini seorang perawat itu tidak merugikan atau tidak melukai si pasien. Tidak melukai ya. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh perawat tidak melukai atau membahayakan si pasien. Kemudian kalau beneficient itu bermanfaat. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh perawat itu bisa bermanfaat untuk si pasiennya. Sedangkan autonomi dia itu memiliki kebebasan dalam menentukan pendapat. Kebebasan dalam menentukan pendapat, kebebasan berpendapat ya. Jadi dia bebas dalam menentukan pendapatnya. Bebas memilih pendapat, bebas menentukan haknya, menentukan sepakat atau tidak gitu ya. Oke. Sepakat dilakukan tindakan atau tidak. Kemudian kalau veracity, yang mana veracity itu apa teman-teman? Veracity yaitu dia jujur. Jadi setiap yang dilakukan tindakan oleh perawat atau hasil lab atau hasil radiologi yang telah dilakukan pemeriksaan, misal ada hal yang perlu untuk disampaikan karena itu penting atau urgent, kita sampaikan secara jujur. Secara realnya itu apa? Sedangkan kalau fidelity itu apa teman-teman? Menepati janji ya. Nah, jadi mana nih yang menepati janji? Menepati janji karena di sini dia sudah kontrak waktu terlebih dahulu dan dia menepatinya di jam yang sudah dilakukan kontrak. Berarti jawabannya adalah yang E, fidelity ya teman-teman ya. Jadi si perawat tersebut menepati janjinya di mana dia sudah kontrak waktu sebelumnya. Oke, sudah paham ya soal yang pertama terkait ini. Kita akan membahas terkait etik keperawatan. Jadi nanti semua soal kita hanya berfokus pada etika keperawatan. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman ya. Oke, soal berikutnya. Soal yang kedua ada soal seperti ini teman-teman. Nyonya C berusia 70 tahun, merupakan salah satu lansia yang tinggal di panti. Dia memiliki keluhan inkontinensia urin. Saat perawat sedang melakukan perawatan pada genitalia pasien tersebut, perawat itu lupa menutup korden jendela.
korden jendelanya. Jadi salah seorang lansia lain itu melihat tindakan yang dilakukan oleh perawat tersebut. Nah, kira-kira aspek keperawatan atau aspek etika keperawatan yang tidak dilakukan oleh perawat itu apa? Jadi etika keperawatan yang dilarang atau dilanggar oleh perawat tersebut itu apa, teman-teman? Yang A, non maleficent, kemudian yang B, confidentiality, yang C, beneficent, yang D, justice, atau yang E, autonomy. Silakan untuk dijawab terlebih dahulu ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Jadi usahakan setiap pertanyaan teman-teman jangan sampai lewat dari 5 detik dalam mengerjakan, sehingga teman-teman itu bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ketika nanti ujian P3K perawat, teman-teman sudah bisa memanajemen waktu sedini mungkin. Oke, jadi di sini intinya ada aspek etika keperawatan yang dilanggar oleh perawat. Yang mana teman-teman? Yang ini ya, dia itu si perawat tersebut lupa dalam menutup korden jendela atau ini di sini kan namanya garden ya atau girden. Aslinya tuh korden, mungkin dia itu tipe ya, maaf ya. Korden jendela itu lupa ditutup. Berarti ada orang lain tuh yang melihat, padahal itu merupakan salah satu privasi yang harus dijaga oleh perawat dalam melakukan tindakan apapun seperti itu. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Yang itu merupakan pelanggaran etik dalam privasinya perawat, privasinya pasien. Yaitu yang mana? Confident ya teman-teman ya. Kalau non maleficent itu tidak melukai. Tidak melukai. Oke. Kalau confident di sini itu apa teman-teman? Ya namanya confident itu kan privasi ya, yang harus dijaga oleh pasien. Privasi. Jadi benar-benar kita tuh harus jaga privasinya pasien, jangan sampai terbuka atau jangan sampai orang lain itu tahu. Kemudian beneficent itu bermanfaat nih teman-teman. Bermanfaat untuk orang lain. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh perawat itu harus bisa bermanfaat. Justice itu apa teman-teman? Adil ya. Justice itu adil ya teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan tindakan baik dari pasien yang BPJS atau pasien yang umum, semuanya itu harus sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Kemudian kalau autonomi itu dia bebas dalam menentukan pendapat, bebas dalam menentukan pilihan, bebas dalam memutuskan sesuatu. Oke. Nah, jadi di sini kira-kira yang mana nih teman-teman dalam aspek etik keperawatan yang tidak boleh dilakukan oleh perawat, yang di sini salah atau yang dilanggar, yaitu yang confident ya teman-teman ya. Jadi privasinya pasien itu tidak dijaga oleh perawat tersebut. Oke, gampang banget kan teman-teman dalam belajar dari channel YouTube aku. Nah, jadi teman-teman silakan nih untuk komen di kolom komentar. Kalau teman-teman mau ikut bimbel juga boleh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, jadi di sini aku sedang membuka nih bimbel gelombang yang ke-7, teman-teman. Waduh, udah banyak banget kan? Berarti gelombang 1 sampai 6 itu sudah selesai, hampir selesai. Gelombang yang ke-6 itu tinggal 3 kali pertemuan nih yang belum kita lakukan. Sedangkan sekarang sampai tanggal 7 November aku sedang membuka nih gelombang 7. Jadi teman-teman yang mau ikut bimbel P3K perawat baik D3 ataupun nurse, teman-teman silahkan menghubungi WhatsApp aku yang ini. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan fasilitas apa? 10 kali pertemuan via Zoom, yang mana 10 kali pertemuan ini kita itu akan membahas manajerial teman-teman. Kemudian akan membahas sosiokultural juga. Kemudian ada teknisnya juga. Dan ada wawancaranya juga teman-teman. Jadi teman-teman bukan hanya belajar dari teknisnya saja, tapi sudah mencangkup ke semuanya. Nah, kemudian akan ada kuis, ini lebih dari 5 kali. Kemudian ada tryout gratis 3 kali ya teman-teman yang teman-teman bisa dapatkan. Kemudian materi bimbel PDF ini selama kita pertemuan 10 kali pertemuan itu, dan biasanya akan ada bonus, teman-teman itu selalu mendapatkan PDF dan hasil rekamannya. Kemudian ada free pembahasan soal di YouTube, yang mana aku selalu update soal-soal terbaru. Jadi teman-teman selain mendapatkan fasilitas dari bimbel, teman-teman juga akan mendapatkan free pembahasan soal setiap yang aku upload di YouTube. Kemudian akan ada free latihan soal di Telegram, yang mana itu kuis singkat yang teman-teman bisa lakukan atau bisa kerjakan di dalam Telegram tersebut. Jadi teman-teman, karena di sini November itu insya Allah akan dibuka pendaftarannya, dan ini kurang 1 bulan lagi atau tinggal menghitung hari sih aslinya teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan lewatkan kesempatan untuk belajar secara maksimal dari bimbel aku dan channel YouTube aku. Oke, kita lanjut ya soal berikutnya. Oke, soal berikutnya nih teman-teman, ada soal seperti ini. Perawat anak sedang merawat bayi dengan kelainan congenital hernia diafragmatika disertai sepsis ya teman-teman ya. Yang sedang dirawat itu menggunakan ventilator di ruang NICU.
Dokter mengatakan bahwa bayi tersebut mungkin tidak akan bertahan lama. Karena apa? Kelainan yang dimilikinya nih teman-teman. Ibu mengatakan tetap ingin agar anaknya mendapatkan ventilator tersebut. Sementara pada saat yang sama ada bayi lain juga membutuhkan ventilator karena asfiksia neonatorium pasca lahir yang memerlukan ventilator segera. Pertanyaan soal nih, dilema etik apakah yang dihadapi oleh dokter dan perawat dalam situasi tersebut. Jadi kita itu harus mengutamakan yang mana? Kayak gitu ya teman-teman ya. Yang A, justice dan autonomy, kemudian yang B, confidentiality dan fidelity, kemudian yang C, non-maleficent dan fidelity, kemudian yang D, veracity dan beneficent, kemudian yang E, confidentiality dan non-maleficent. Oke teman-teman, silakan untuk dijawab terlebih dahulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan buat teman-teman yang mau jawab pertanyaan dari soal nomor 3. Oke, ada yang mau jawab silakan. Oke, kita bisa bahas ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, kita bahas. Untuk sementara kita coret-coret nih yang nggak penting dulu. Karena di sini apa nih teman-teman? Jadi si perawat anak itu sedang merawat bayi dengan kelainan congenital hernia diafragmatika disertai sepsis. Nah, yang sedang dirawat itu menggunakan ventilator di ruang NICU. Dokter mengatakan bahwa bayi tersebut mungkin tidak akan bertahan lama. Jadi dia itu mungkin sudah tidak akan bertahan lama karena kelainan yang dimilikinya. Sedangkan ada ibu yang mengatakan tetap ingin nih agar anaknya mendapatkan ventilator tersebut. Sementara pada saat yang sama ada bayi lain yang membutuhkan ventilator karena asfiksia baru lahir juga, ya, yang memerlukan ventilator. Jadi satu ventilator itu untuk gantian gitu ya teman-teman ya. Tapi kan sudah digantikan untuk alat yang masuknya gitu. Nah, jadi kira-kira dokter itu dan perawat dilema terkait etik apa nih yang harus diutamakan. Oke. Keadilan dan otonomi. Oke ya, justice dan otonomi itu kan keadilan dan otonomi, kebebasan dia dalam menentukan pilihan. Kemudian confident, bermanfaat, dan fidelity, menepati janji. Oke, sepertinya kalau menepati janji itu kurang tepat ya. Jadi kita coret nih yang fidelity. Oke, jadi tinggal opsi A, D, dan E. Kemudian veracity nih, jujur teman-teman. Jujurnya apa? Si dokter sudah menjelaskan bahwa si bayi yang di NICU itu tidak akan bertahan lama. Sedangkan ada bayi yang baru lahir nih, yang harus membutuhkan ventilator. Karena apa? Asfiksia. Dan beneficent, dia juga harus bermanfaat. Ya, tapi di sini ada confidentiality dan non-maleficent. Jadi dia itu ada confident, tapi confident itu kan kurang tepat ya. Dimana confident itu kerahasiaan. Jadi ini tuh kurang tepat. Non-maleficent itu benar, tidak boleh merugikan. Ya, oke, tinggal opsi A dan D teman-teman. Kira-kira yang mana nih? Yang A itu justice, adil dan bebas dalam menentukan pilihannya. Atau yang D, veracity dan beneficent, di mana veracity itu jujur dan beneficent dia itu harus melakukan tindakan yang bermanfaat untuk orang lain. Orang lainnya siapa? Antara bayi yang membutuhkan ventilator segera karena asfiksia atau bayi yang ada di NICU karena sepsis. Tapi di mana di situ si dokter sudah menjelaskan bahwa si pasien yang di NICU dengan sepsis itu sudah tidak akan bertahan lama. Otomatis kan kalau dilihat dari urgensinya dan angka kehidupan yang lebih tinggi berarti kan di pasien yang baru lahir dengan asfiksia itu, karena itu masih ada kemungkinan untuk bisa ditolong. Sedangkan yang di NICU itu sudah memiliki kemungkinan untuk hidup tinggal berapa persennya saja. Seperti itu. Kalau kayak gitu itu memang yang harus dilema etik yang harus dihadapi si dokter tersebut memang agak susah teman-teman untuk ditentukan. Justice dia itu harus adil, otonomi dia harus bisa dalam menentukan pendapatnya atau menentukan keputusan, benar ya, keputusan. Oke. Kalau veracity di sini itu dia jujur dalam menjelaskan kondisinya, sudah jujur nih. Dan beneficent dia itu memang harus bermanfaat. Jadi kira-kira di mana nih prinsip apa yang harus kita terapkan? Atau dilema etik mana nih yang memang kita harus lawan? Ataukah apakah justice memang kita harus adil dan bebas dalam menentukannya? Karena si dokter kan sudah menentukan nih, si ini tuh kemungkinan angka hidupnya itu kecil, sedangkan yang ini lebih besar. Jadi dia si dokter itu harusnya bebas dalam menentukan, meskipun si keluarganya atau ibu dari pasien yang ada di NICU dengan sepsis itu pengen tetap dipasang venti. Tapi dokter melihat kondisinya itu tidak memungkinkan untuk dipasang
ventilator terus-menerus kayak gitu. Jadi di sini yang memang harus diterapkan yaitu si A, teman-teman. Kenapa yang A? Yang A karena dia itu harus adil. Dokternya juga harus adil. Kira-kira mana nih yang harus kita utamakan? Kemudian dia juga harus bisa memutuskan. Selain dia sudah melihat kondisinya dan mana yang harus perlu diutamakan. Nah, itu di pasien, si perawat dan dokter tersebut harus segera memutuskan mana yang bisa untuk dipertahankan dan diselamatkan kondisinya. Jangan sampai keduanya itu tidak bisa tertolong, karena nanti pasti si dokter dan perawat tersebut akan merasa menyesal. Kayak gitu ya. Jadi di sini dilema etik yang dihadapi oleh dokter adalah yang A, keadilan dan kebebasan dalam menentukan keputusannya. Seperti itu ya. Karena dia ragu nih, apakah yang tetap dipasang venti yang sepsis atau yang asfiksia. Kemudian dia juga harus berprinsip adil gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi bisa dipahami mungkin agak berat sih dalam menentukan ini, tapi teman-teman harus tahu prinsipnya dalam menentukan dilema etik. Kira-kira mana nih yang tepat seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya ada seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di ruang bedah dengan pos operasi mastektomi radikal hari kelima yang lalu, 5 hari yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan pasien belum menikah. Pasien terlihat murung dan mengatakan payudaranya masih ada saat perawat akan melakukan perawatan luka. Nah, kira-kira dilema etik apa nih pada kasus tersebut? Jadi, di sini karena si pasien itu belum menikah, dia itu ngerasa si payudaranya itu masih sebelum dilakukan operasi ya teman-teman ya. Tapi sekarang itu setelah dioperasi, dia merasa kehilangan satu payudaranya. Nah, di sini dilema etik apa nih yang dihadapi oleh kasus tersebut? Apakah yang A, Malnon maleficient versus fidelity, atau yang B, autonomy versus beneficent, yang C, justice versus confidentiality, kemudian yang D, beneficent versus fairness, atau yang E, do not harm versus veracity. Oke, kita coret dulu nih. Teman-teman silakan jawab dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita jawab bersama ya. Yang memang bukan prinsip etik keperawatan kita coret. Yang A bukan. Yang D bukan. Yang E juga bukan. Oke, tinggal B dan C. Kira-kira yang mana? Kalau yang B ini kan otonomi, bebas dan bermanfaat ya. Bermanfaat. Kemudian yang C, justice, adil, dan privasi ya, confident, itu privasi. Kira-kira yang mana? Yang memang dilema etik? Yang B teman-teman. Kenapa? Si pasien itu bebas nih dalam menentukan keputusan. Mungkin pas ditanya, karena sudah dijelaskan ini itu, dia memilih setuju untuk dilakukan operasi mastektomi, yang mana itu pengangkatan payudara. Sedangkan beneficient itu si pasien, perawatnya itu sudah melakukan hal yang benar. Apa? Dia melakukan edukasi sebelum dilakukan operasi. Dan tujuan operasi itu kan untuk menghilangkan kanker yang ada di pasien tersebut. Jadi dia itu perlu diangkat ya. Nah, jadi di sini dilema etik yang memang agak berat gitu kan untuk dipilih, yaitu yang otonomi, haknya dia dalam memutuskan pendapat. Dia memilih setuju, namun dia itu akan ngerasa kehilangan, tapi dia itu juga bisa menyelamatkan satu payudaranya agar tidak tertular gitu ya, agar tidak menyebar nih dari payudara yang akan diangkat tersebut. Jadi dia itu pilihan yang tepat adalah otonomi dan beneficient. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sudah paham ya. Mungkin soalnya memang agak berat-berat, jadi teman-teman harus stay tune di channel YouTube aku agar teman-teman itu bisa selalu nonton channel YouTube aku dan bisa belajar dari soal-soal yang selalu aku share. Oke, soal terakhir. Ya, soal terakhir nih teman-teman. Seorang perawat anak sedang merawat seorang anak dengan HIV yang sudah menginjak remaja. Anak sering mempertanyakan nih, kenapa ia selalu minum obat terus-menerus. Namun, nenek klien sebagai pelaku perawat ini melarang perawat untuk memberitahukan penyakit anaknya. Isu etik apakah yang dihadapi oleh perawat dalam kasus tersebut? Yang A, justice, yang B, confidentiality, yang C, non-maleficent, yang D, beneficent, atau yang E, fidelity. Oke, silakan tulis jawabannya teman-teman. Mohon maaf ya, suaranya agak bindeng, ini mulai batuk dan pilek. Jadi doakan ya teman-teman, semoga selalu sehat supaya tetap bisa membersamai teman-teman sampai teman-teman itu
bisa lolos P3K tahun 2022. Oke. Ada yang mau jawab nih teman-teman? Oke. Silahkan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita jawab bersama teman-teman. Nah, di sini intinya si perawat itu dilarang oleh nenek keluarga atau nenek pasien untuk menjelaskan kondisinya. Terutama kenapa sih alasan si pasien itu selalu minum obat untuk agar si HIV-nya itu tidak menyerang tubuhnya atau imunnya, untuk menekan ya. Nah, jadi si nenek tersebut melarang kepada perawat tersebut untuk menjelaskan sebenarnya obat apa sih itu gitu. Yang apa berarti? Yang A itu justice, kalau justice itu adil. Kemudian yang confident itu privasinya ya. Kemudian non maleficent itu tidak melukai. Oke. Kemudian beneficent itu bermanfaat. Dan kalau fidelity itu menepati janji, teman-teman. Nah, kira-kira apa nih yang harus isu etik apakah yang harus dihadapi oleh perawat tersebut, teman-teman? Karena dia itu dilarang untuk memberitahukan. Perawat itu dilarang untuk memberitahukan penyakit anak si pasien tersebut gitu, anak remaja tersebut. Berarti adil bukan. Confident bisa nih, non maleficent bukan, beneficent bukan. Jadi antara B dan E, kira-kira privasi apa menepati janji nih teman-teman? Karena di sini dia melarang dan dia sudah diingatkan oleh nenek tidak boleh memberitahukan obat yang diminum kepada anak itu tuh apa. Jadi si perawat tersebut harus menepati janjinya teman-teman, agar tidak memberitahukan obat apa nih yang sedang diminum oleh pasien tersebut. Seperti itu ya teman-teman ya, sudah mulai paham ya insya Allah. Jadi ini ada 5 soal terkait prinsip etik. Jadi teman-teman bisa belajar dari channel YouTube aku. Dan teman-teman yang mau ikut bimbel, silahkan langsung menghubungi WhatsApp aku. Jadi teman-teman bisa langsung tahu kira-kira bimbelnya mulai kapan. Insya Allah startnya itu dimulainya pada tanggal 7 November. Jika tidak ada perubahan, insya Allah pada tanggal 7 November kita kebut dalam 1 bulan untuk persiapan P3K perawat tahun 2022 yang mana bulan November itu akan dibuka. Oke? Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tutup. Semoga 5 soal tersebut itu bermanfaat nih untuk teman-teman. Dan teman-teman bisa selalu belajar dan bisa lolos tahun 2022 untuk P3K perawat tahun ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Stay tune di channel YouTube aku. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. See you next video teman-teman. Bye-bye.